Ustadz, belakangan ini tuh saya sering menyimak pembahasan tentang perempuan-perempuan yang inspiratif, yang Iya, dia aktif juga di dalam ilmu pengetahuan. Dan betul. saya juga pernah mendengar ada dua orang yang cukup inspiratif juga dan perannya sangat-sangat besar. Iya, Beliau adalah Sutaita Al-Mahamali dan juga Maryam Al-Asturlabi. Katanya mereka berdua ini juga salah satu pionir-pionir ilmu pengetahuan atau sains di dalam dunia atau peradaban Islam. Mungkin betul. bisa diceritakan ke kita nih tentang dua sosok yang keren ini. Masya Allah. Sutaita Al-Mahamali ini bahkan dipuji oleh para mu'arikh, para penulis tarikh pada zaman berikutnya ya, bahkan termasuk oleh ulama-ulama besar yang menulis kitab-kitab tarikh, misalnya Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian Imam Ibnu Katsir, juga bahkan Imam Ad-Dahabi, kemudian juga Imam Ibnul Jauzi, itu menulis pujian untuk Sutaita Al-Mahamali yang beliau ini adalah seorang ulama, ahli faraid, ahli matematika dan pelopor ya ilmu matematika di kalangan perempuan pada zamannya di Baghdad. Jadi beliau hidup di masa keemasan peradaban Islam di Baghdad dan beliau menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat pada masa itu yang dipelopori sejak masa Harun ar-Rasyid, dilanjutkan oleh putra-putranya Al-Amin dan Al-Ma'mun, dan bahkan dengan membangun Baitul Hikmah ya, yang sangat terkenal untuk menjadi tempat para ulama berdiskusi, bertukar pikiran ya, mengembangkan ilmu-ilmu baru, menerjemahkan karya dari berbagai penjuru dunia untuk memperkaya hasanah keilmuan di kalangan kaum muslimin. Jadi Sutaita Al-Mahamali ini lahir dari orang tua yang juga seorang ulama, bahkan ayahnya disebutkan menjabat sebagai Qadhi Agung pada masanya ya, seorang hakim besar, dan ayahandanya ini seorang pakar fikih dalam mazhab Syafi'i maupun Hambali. Uniknya beliau ini ahli dalam dua mazhab sekaligus pada zaman tersebut ya, dan ayahandanya ini mendidik putra-putrinya tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Bahkan juga sampai ke generasi cucu-cucunya mendapatkan pendidikan yang sangat-sangat memadai, termasuk putra Sutaita nanti akan menjadi ulama besar juga, gitu ya. Karena memang keluarga ini keluarga yang sangat mementingkan pendidikan, Mencintai ilmu ya. mencintai ilmu, dan mereka tidak termasuk yang pada zaman itu sudah mulai ya menjelang nanti dikoreksi oleh Imam Al-Ghazali terjadi dikotomi ilmu pengetahuan. Ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat gitu ya. Ini ilmu agama, ini ilmu sekuler gitu ya. Itu kecenderungan zaman itu sudah terjadi sebenarnya. Ada orang-orang yang belajar mengkhususkan diri pada ilmu yang disebut sebagai ilmu fikih, ya ilmu syariah gitu ya. Yang dengan itu mereka menjauhi ilmu dunia dan mengkritik, cari ilmu kok ilmu dunia itu tidak bermanfaat nanti di akhirat dan sebagainya. Sementara yang belajar ilmu seperti astronomi, fisika, matematika, kedokteran dan sebagainya mengkritik orang-orang yang belajar ilmu dunia ini dan mengatakan lebih baik kami belajar ilmu dunia untuk mengejar dunia, sedangkan kalian seakan-akan belajar ilmu agama, ilmu akhirat, tapi untuk mengejar dunia juga, untuk supaya bisa jadi qadhi, supaya jadi pejabat, supaya bisa menjadi pemungut zakat, supaya bisa menjadi menteri dan lain sebagainya. Sehingga ini terjadi ya persaingan tapi tidak sehat gitu ya, karena saling menjelekkan di antara kedua kubu. Tapi keluarga ini, keluarga Al-Mahamali ini adalah keluarga yang sangat memahami integritas keilmuan dan sangat memahami integrasi antar ilmu pengetahuan. Jadi mereka memahami bahwa semua ilmu adalah ilmunya Allah. Kalau kemudian diniatkan untuk memberikan kontribusi kepada umat, maka dia akan berguna
di dunia dan berpahala di akhirat. Masya Allah. Jadi mungkin ini seperti yang nantinya akan dikritik Imam Al-Ghazali, jangan meremehkan ilmu kedokteran, seakan-akan ilmu kedokteran itu hanya ilmu dunia. Karena kalau ini H-1 Ramadan, ada orang sakit pencernaan, punya asam lambung, minta advis kepada dokter, dok besok sebaiknya saya puasa atau tidak. Sebenarnya dokter itu bukan hanya memberikan advis medis, tapi sebuah fatwa agama. Betul, betul. Jadi ini kaitannya dengan ibadah. Karena kalau salah advis, salah saran, misalnya sayang puasanya sekali. jadi membuat dia semakin buruk kondisinya. Atau sebaliknya, sebenarnya bisa puasa tapi tidak disuruh puasa, kan ini menjadi satu masalah tersendiri. Demikian pula kalau ilmu tentang menenun, ya mungkin Imam Al-Ghazali mendasarkan, menenun kan keluarga beliau ya, Ghazal gitu ya, seorang penenun. Itu kemudian membuat pakaian, modelnya, seperti apa jahitannya, seperti apa bentuk di tubuh ketika dipakai. Kalau itu kan kaitannya dengan menutup aurat. Menutup aurat itu syarat sahnya sholat. Gitu ya. Kalau ilmu yang semacam itu diserahkan kepada orang-orang kafir yang tidak mengerti tentang seperti apa syarat menutup aurat dalam Islam, kan sayang sekali. Jadi semua ilmu, kata pemahaman ini, harusnya adalah ilmu dari Allah, bermanfaat untuk manusia di dunia, berpahala baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang difahami keluarga Sutaita Al-Mahamali, sehingga keluarga ini bahkan tadi tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan, semuanya mendapatkan pendidikan yang memadai, sehingga Sutaita ini bahkan dalam ilmu faraid, ilmu tentang membagi waris ya, ini adalah salah satu pakar di zamannya, sampai-sampai menjadi dalam bahasa kita sekarang konsultan. Para mufti, para qadhi, para hakim, itu kalau kemudian mengkonsultasikan ilmu faraid pada zaman itu adalah kepada Sutaita. Masya Allah. Ya, jadi karena keluarga tersebut tuh memandang bahwa ilmu agama atau ilmu yang berpahala itu adalah ilmu yang bisa memberikan kontribusi, memberikan manfaat. Kalau kalau yang ilmu-ilmu yang nggak kepake gitu. Nggak kepake itu berarti nggak manfaat. Tapi bahkan dari situ kemudian Sutaita Al-Mahamali ini karena sangat suka dengan ilmu faraid, di situ ada pembagian, di situ kan ada pecahan-pecahan, aritmatika, maka beliau mengembangkan lebih jauh ilmunya menuju penguasaan ilmu matematika dan terapan-terapannya. Jadi kalau sekarang mungkin ilmu matematika terapan itu betul-betul bermanfaat untuk berbagai aspek kehidupan, untuk arsitektur, gitu ya, untuk teknik sipil, untuk pembangunan berbagai macam fasilitas publik, kemudian juga digunakan untuk nantinya matematikanya itu ke arah astronomi, jadi untuk bisa menetapkan arah kiblat, gitu ya, untuk bisa menetapkan arah kompas, untuk bisa menetapkan berbagai perhitungan musim, pertanian, gitu ya, untuk bisa diterapkan di dalam ilmu pelayaran, ilmu navigasi, ya, ilmu menentukan arah ketika di padang pasir ataupun di lautan, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menjadikan Sutaita Al-Mahamali sangat menaruh perhatian pada ilmu matematika terapan. Karena manfaatnya sangat-sangat besar, sangat luas kehidupan manusia secara betul. Sehingga dari situ beliau bahkan menjadikan salah satu keahliannya selain aritmatika nanti ilmu ukur, termasuk ilmu ukur bidang dan ilmu ukur ruang. Jadi beliau termasuk yang mengembangkan bagaimana cara mengukur volume suatu benda, suatu ruang di dalam istana, menentukan jumlah berapa orang dalam satu ruangan itu kira-kira maksimal, jumlah berapa yang sudah berbahaya kaitannya dengan pintu masuk dan pintu keluar, gitu ya. Termasuk perhitungan itu dipakai untuk berbagai masjid. Jadi kalau ini masjid dibangun luasnya sekian, berapa kapasitasnya, bagaimana pintu-pintunya harus disusun, ditempatkan di bagian mana, gitu ya. Kemudian di situ nanti ada pengembangannya ilmu akustika. Zaman itu belum ada pengeras suara. Bagaimana menghitung supaya lengkung kubah itu bisa membuat suara khatib atau suara imam yang ada di mihrab itu terdengar ke seluruh bagian ruangan. Gitu ya. Jadi ini pengembangan ilmu yang luar biasa pada masa itu. Dan menggunakan perhitungan-perhitungan matematika yang sangat cermat. Kita sekarang kan kadang-kadang membangun masjid yang penting ada kubahnya. Membangun masjid yang penting bentuknya kayak masjid, tapi kita tidak menghitung akustikanya. Tidak menghitung supaya sound systemnya itu optimal. Sehingga ketika jamaah di dalam, suaranya berdengung dan lain sebagainya. Nah, pada masa itu menjadi perhatian yang luar biasa dari sisi ilmu pengetahuan. Saya pernah di masjid, mihrab, di dalam mihrab dipasang speaker. Jadinya
bahkan imamnya sendiri itu susah untuk Tidak bisa mendengar apa yang disampaikannya sendiri Jadinya, gitu ya. Itu mungkin terlalu mentingin apa namanya entah proyeknya. Proyeknya, bentuknya tanpa perhitungan matematika yang sebenarnya sangat bisa membantu supaya ini bisa optimal begitu ya. Betul. Jadi pada masa itu jadi kubah itu kan diadopsi dari peradaban Romawi sebenarnya. Jadi dulu gereja-gereja besar di Kekaisaran Romawi Timur, termasuk yang kita kenal sebagai Hagia Sophia itu dibangun dengan kubah untuk bisa membuat akustika di dalam ruangan sehingga seluruh bagian ruangan bisa mendengar suara dari orang yang sedang berpidato atau berkhutbah. Nah itu dikembangkan di Daulah Abbasiyah menjadi kubah-kubah terbaik pada masa itu, termasuk salah satu mahakaryanya adalah Masjid Jami Al-Mansur di Baghdad. Itu dengan kubah yang sangat baik perhitungannya, membuat semua yang di dalam bisa mendengar suara orang yang sedang berada di atas mimbar. Sehingga dahulu dikatakan Imam Syafi'i itu ketika bermajelis di Masjid Jami Al-Mansur, 50.000 hadirin semua bisa mendengar suara beliau. Nah itu kan berarti pada masa itu sangat luar biasa ya pengembangan teknologi untuk akustika ini ketika belum ada teknologi pengeras suara seperti sekarang. Dan itu Sutaita Al-Mahamali mengembangkan rumus-rumusnya, hitungan-hitungannya untuk bangunan-bangunan dalam berbagai skala ukuran. Jadi bisa diterapkan secara masif. Betul, untuk masjid-masjid yang kecil maupun masjid yang besar, itu perhitungannya berbeda dan itu dihitung dengan rumus-rumus matematika yang sangat-sangat detail. Tadi dari ilmu ukur ruang menjadi ilmu akustika, melahirkan ilmu akustika untuk kemudian menjamin orang bisa mendengar berbagai pengajaran yang dilakukan di dalam masjid, pembacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Tuh, ini kontribusi Sutaita Al-Mahamali yang luar biasa. Nah, satu nama lagi itu adalah Maryam Al-Injili atau kemudian dikenal sebagai Maryam Al-Asturlabi karena penemuannya dalam apa yang disebut sebagai astrolab. Astrolab. Oh, astrolab ini ada kaitannya dari kaitannya dengan astrolab karena Maryam Al-Injili ini dianggap sebagai pelopor penemuan astrolab. Masya Allah. Nah, astrolab itu apa? Astrolab itu kalau sekarang mungkin itu gadget tercanggih dan termahal yang bisa dimiliki oleh seseorang. Karena gadget yang namanya astrolab ini dia dikembangkan dari sextant. Sextant itu dulu untuk mengukur bintang di langit untuk menentukan arah di bumi. Jadi kalau kita di sini, di sana ada bintang biduk, arahnya sekian, maka kita di sini titik ini jarak dengan kota Baghdad adalah sekian kilometer. Itu bisa dihitung dengan sextant ini. Nah, astrolab ini lebih dahsyat lagi karena dengan astrolab ini bahkan nantinya bisa dilakukan penghitungan keliling seluruh bumi. Ya. Ini tuh laboratorium atau benda? Gitu? Astrolab itu cuma ukurannya segini, Tat. Jadi kayak sebuah lingkaran yang kemudian dipasangi angka-angka dan kemudian dipasangi peta langit dan peta bumi. Jadi untuk menghitung jarak bintang, kemudian menentukan di musim seperti ini maka bintang ini letaknya di sini, maka kita di sini adalah posisi yang jarak dari kota ini adalah sekian, jarak dari kota ini sekian. Ini GPS ya, kalau sekarang pada masa itu GPS gitu ya. Kita sekarang di sini ada kayak Google Maps gitu. Betul, ini berarti kalau kita mau ke Baghdad jalannya itu ke arah sini. Jadi kalau kita mau ke Aleppo jalannya ke arah sana. Mungkin juga sekalian bisa kira-kira berapa kilometer, kira-kira perjalanannya berapa lama. Berapa hari, berapa lama, itu semuanya bisa dihitung dengan alat yang namanya astrolab. Dan astrolab ini akan menjadi alat yang sangat dibutuhkan ketika berlayar di lautan atau melewati kafilah di padang pasir. Itu karena kita kan tidak bisa bergantung pada tanda-tanda alam. Kita harus berjalan kemana dan sebagainya. Karena di mana-mana sama, ini pasir semua. Atau di mana-mana sama, ini laut semua. Itu alat ini, astrolab ini kemudian bisa kita hubungkan dengan diproyeksikan satu bintang letaknya di sana, kemudian diproyeksikan ke dalam astrolab. Dengan itu bisa dihitung kemudian posisi kita di mana, gitu ya. Itu yang kemudian karena ada tabelnya nanti. Jadi ada tabel astrolab itu kemudian menentukan kalau kamu musim ini, bulan ini, tanggal sekian sedang bintang biduk ada di sebelah sini, maka kamu sedang berada di sini, maka kamu sedang berada di sini dan sebagainya. Jadi Maryam Al-Asturlabi ini kemudian dengan penemuan yang luar biasa diundang oleh waktu itu Saifud Daulah, penguasa kota Aleppo, untuk kemudian mengajar di Aleppo. Ya. Maka penemuan astrolabnya Maryam Al-Injili Al-Asturlabi ini kemudian memicu berbagai penemuan berikutnya termasuk observatorium. Salah satu yang kemudian
terkenal pada zaman berikutnya adalah observatorium atau teropong untuk mengamati bintang-bintang di langit yang didirikan besar-besaran di Ulugh-Beg. Ulugh-Beg itu di Samarkand di Uzbekistan. Jadi Sultan Ulugh-Beg ya itu cicit atau cucu dari Timur Leng itu kemudian membangun sebuah observatorium raksasa yang di situ dia berhasil menyusun peta langit belahan utara dan selatan. Dengan peta langit inilah kemudian ditambahkan ke dalam astrolab, membuat astrolab ini semakin akurat. Semakin canggih juga semakin canggih, semakin akurat dalam menentukan letak posisi kita di bumi. Gitu. Jadi inilah penemuan luar biasa yang kemudian kita tidak terbayangkan. Dengan penemuan ini maka pelaut-pelaut muslim itu bisa menjelajahi dunia sampai ke berbagai negeri yang jauh. Mereka kemudian mengembangkan perdagangan sampai jalur-jalur yang hari ini disebut jalur rempah yang sampai ke negeri kita, sampai ke Ternate, sampai ke Tidore, di mana kemudian bahkan sejak abad ke-12 dan ke abad ke-11 maka pelaut-pelaut muslim ini sudah berada di wilayah-wilayah asal rempah-rempah di Maluku, di Ternate, di Tidore, di Malaka, ya, di Makassar, di Lombok, di sepanjang pantai Aceh, Malaka, terus ke arah barat. Itu karena mereka bisa menggunakan teknologi astrolab yang semakin canggih dengan adanya observatorium yang menggambarkan peta-peta langit ini yang membuat mereka semakin mudah untuk menentukan arah kapal-kapalnya. Keren. Nah itu juga yang membuat dahulu Cornelis de Houtman, pelaut Belanda yang nanti pertama kali akan tiba di Banten, di Indonesia pada tahun 1596 itu, dia menyewa seorang navigator muslim dari Madagaskar. Dari Madagaskar. Jadi navigator muslim itu punya alat astrolab ini. Dengan astrolab inilah dia berani, karena waktu itu pelaut Belanda kalau mau berbelok ke utara melalui pantai-pantai Jazirah Arab dan India, mereka akan dihadang oleh Portugis. Jadi Portugis waktu itu sudah menguasai India, Goa, dan menguasai Malaka. Sehingga jalur ini ditutup untuk pedagang Eropa yang lain karena Portugis mau monopoli, tidak mau berbagi dengan pelaut Eropa yang lain. Sehingga karena jalur ini ditutup, mereka nggak bisa ke utara, nggak bisa menyusuri pantai supaya sampai ke Nusantara. Mereka kemudian tanya kepada navigator muslim yang ada di Madagaskar, kami bisa dapat jalur lain nggak ke tanah asal rempah-rempah? Meskipun susah, akhirnya mereka berhasil mendapatkan navigator muslim yang bersedia dibayar untuk itu. Bayarannya sangat mahal. Dan kalau kita lihat peta, kita akan takjub. Betapa akuratnya mereka berlayar dari Madagaskar langsung kemudian lurus di Samudra Hindia sampai ke Banten. Dan itu kanan kiri nggak ada pulau, nggak ada daratan, nggak ada penanda sama sekali. Lewat samudra berarti. Lewat samudra. Dan nggak meleset. Karena astrolab. Masya Allah. Jadi ini bayangkan dari Madagaskar sampai ke Banten itu kok nggak belok-belok gitu, kok nggak nyasar gitu. Nggak nyasar gitu ya. Padahal ini bisa bablas sampai ke Australia sebenarnya, bisa bablas sampai ke Kutub Selatan. Tapi dengan panduan astrolab mereka bisa menentukan di mana mereka dan jarak mereka sampai ke pelabuhan Banten berapa, sehingga mereka bisa sampai ke pelabuhan Banten dengan selamat. Itulah salah satu kegunaan astrolab dan sextan pada masa itu yang kemudian menjadikan penemuan Maryam al-Ijli al-Astrolabi ini sebagai bagian penting yang membentuk sejarah dunia. Karena dengan itu ya peradaban tersebarkan, barat dan timur bertemu gitu ya, meskipun ada tragedi penjajahan di dalam masa itu, tapi bagaimanapun juga ini menjadikan dunia ini menjadi terkoneksi, terhubung tanpa batas. Karena adanya alat yang namanya astrolab. Masya Allah. Kalau kita melihat dan membaca sejarah umat Islam ini tuh membuat kita jadi lebih semangat, Ustaz. Ya. Mungkin sekarang ini teknologi itu didominasi oleh penemuan barat gitu ya. Negara-negara besar kayak mungkin di barat atau India atau Cina. Tapi kalau kita baca lagi atau dengarkan kisah-kisah seperti ini, itu bikin kita termotivasi lagi untuk bisa menciptakan hal-hal baru, memberikan kontribusi yang lebih besar buat kehidupan kita, khususnya untuk umat Islam dan untuk dunia secara umum. Masya Allah, luar biasa.